Filosofi mozaik yang jarang diketahui banyak orang adalah bahwa mozaik bukan sekedar lukisan indah yang enak dipandang. Bila dilihat dari dekat, mozaik hanyalah kumpulan dari pecahan warna dan bentuk yang tersusun secara acak. Namun jika dilihat dari jarak yang tepat, maka mozaik dapat menampilkan suatu keindahan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita terlalu fokus, yang terlihat hanyalah kekacauan. Dan kalau kita punya pelanggaran atau dosa, maka kalau kita fokus kepada itu, yang terjadi memang kepahitan, luka, derita. Tapi dengan mengambil jeda dan menjaga jarak, dengan jarak yang tepat kita dapat menemukan maksud dari kehidupan itu sendiri. Sama seperti saat kita melihat lukisan mozaik. Dari dekat memang tampak acak, tapi dari kejauhan kita melihat keindahannya. Begitu pula di dalam kehidupan kita, tidak jarang kita melakukan berbagai macam kesalahan. Dosa bisa saja kita buat yang disebut sengaja atau tidak sengaja. Yang maksud kita baik bisa jadi justru menjadi salah di mata Tuhan atau di mata manusia. Dan karena itu ketika kita melakukan satu kesalahan, yang muncul adalah rasa bersalah, bisa jadi juga sebuah penyesalan. Dan saat itu memang saat dimana kita banyak menangisi akan segala kesalahan-kesalahan kita. Tapi sesungguhnya tidak cukup untuk kita menangisi. Menarik sekali bahwa kitab suci sebenarnya bukan menghendaki untuk kita datang sebagai orang yang benar, tapi justru datang kepada Tuhan sebagai orang yang sadar dirinya salah. Yang berarti datang dengan kesalahan dan hati yang hancur, terpecah belah, berantakan, dan acak-acakan. Pada saat itulah sebenarnya Tuhan sedang menata hidup kita menjadi mozaik yang indah. Mari kita renungkan mozaik hati kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Mazmur 51 di dalam ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab Engkau Tuhan tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ungkapan ini merupakan sebuah penggalan dari Mazmur Daud saat dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dosa dan pelanggarannya. Semula memang dia tidak sadar akan kesalahannya, masih mencoba berkilah dan menutupi kesalahannya itu. Tapi ketika Tuhan berkarya lewat rohnya menginsyafkan Daud, saat itu maka Daud menyadari akan segala salahnya dan dia katakan hanya kepada Tuhan sajalah aku berdosa. Dan di dalam bagian akhir dari Mazmurnya, dia menuliskan tentang apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari hidupnya. Biasa memang ada ritual pada masa di mana Daud hidup saat ketika orang melakukan kesalahan, mereka mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran. Tetapi di dalam Mazmur ini Daud justru mengatakan Tuhan tidak berkenan kepada korban-korban itu. Tetapi yang Tuhan perkenankan adalah jiwa yang hancur, penuh tobat, hati yang patah dan remuk. Itu semua tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Tapi kalau korban yang diberikan tanpa pertobatan, penyesalan di hadapan Tuhan dan mau kembali ke jalan yang benar, maka Tuhan bisa tolak dan memandang hina korban-korban yang demikian. Begitu pula seringkali kita saat menghadapi berbagai macam masalah, saat hidup kita hancur berantakan, kepingan hati yang hancur itu, bila kita serahkan dengan penuh tobat kepada Sang Maestro hidup kita, yaitu Allah sendiri, maka itu akan jadi karya mozaik kedewasaan yang indah oleh tangan kasih Tuhan yang mendamaikan, yang mengampuni. Bukankah pengampunan dari Tuhan tidak diberikan secara otomatis? Perlu ada penyesalan, perlu ada pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Perlu ada penyesalan dan pengakuan akan salah kita, akan masalah kita, akan kehancuran kita tanpa menyangkalinya.
Disinilah sebenarnya ketika kepingan-kepingan hati hancur kita persembahkan sebagai korban bakaran yang penuh tobat kepada Tuhan, pemilik hidup kita. Maka di tangannya pecahan-pecahan itu akan jadi karya mozaik yang indah oleh tangan kasih-Nya. Rahasianya apa? Bagaimana caranya supaya mozaik hati kita terbentuk dari kepingan-kepingan hati yang hancur oleh salah dan masalah hidup kita? Ada dua seperti yang tadi saya katakan di awal renungan ini. Ambil jeda, tenang, periksa diri, introspeksi, dan lihat dari jarak yang tepat. Tidak menjauh terlalu jauh, tapi juga tidak mendekat sampai melekat, sampai kita lalu larut di dalam kesalahan kita dan membuat diri kita merasa bersalah tapi tidak mau mengaku salah. Karena itu marilah kita datang kepada Sang Maestro hidup kita agar mozaik hati kita terbentuk menjadi mozaik kedewasaan yang Tuhan tenun begitu rupa. Kepingan-kepingan pecahan hati kita yang hancur, bawa itu kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun salahmu, apapun pelanggaranmu, apapun segala macam hal yang merusak hidupmu, bawa dan Tuhan akan melekatkannya menjadi lukisan yang indah, menjadi mozaik hati yang dewasa. Karena kita datang dengan tobat, bukan datang dengan pongah, datang dengan rendah hati dan mengaku salah, berserah diri di hadapan Dia yang paling mengetahui isi hati kita. Kita tidak bisa sembunyi di hadapannya. Karena itu, datanglah dengan hati yang hancur. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kau alami. Mungkin ada kehancuran, mungkin ada duka, ada lara, ada sengsara, ada masalah yang sedang menindih berat. Bawa datang kepada Tuhan. Kepingan hati hancur itu bawa dan serahkan dengan penuh tobat, berserah dan mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Engkaulah Sang Maestro hidup. Ini kepingan pecahan hati saya. Bentuklah jadi mozaik dewasa agar saya menjadi makin tangguh dan tanggap akan maksud Tuhan di balik segala masalah dan salah yang saya pernah perbuat. Mari datang kepada tangan kasih-Nya yang penuh pengampunan dan pendamaian. Dia mau bentuk hati kita. Dengan kepingan-kepingan yang hancur itu menjadi mozaik kedewasaan. Dari hati, kedewasaan itu lahir. Mari berserahlah kepadanya, bawa seluruhnya, segalanya, kabungmu, segala dukamu, sengsara dan deritamu. Dia membuka tangannya, memeluk merangkul kita erat, mengambil kepingan-kepingan yang pecah itu, membuat menjadi sebuah mozaik lukisan indah untuk kemuliaan namanya. Selamat berserah lagi, selamat bersandar lagi, selamat berjalan lagi bersama Sang Maestro hidup kita. Amin.